semuanya, kembali lagi bersama Rara. Kali ini saya akan share resep donat simple tanpa mixer. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman tahu setiap video baru dari Rara. Terima kasih. Ini dia bahan-bahannya. Di sini ada 250 gram tepung protein tinggi, saya memakai tepung cakra. Juga bisa dimix dengan 200 gram tepung cakra dan 50 gram tepung protein sedang atau segitiga biru. 125 ml susu UHT, saya pilih yang plain atau bisa juga diganti dengan air hangat. 2 butir kuning telur, di sini saya memakai yang ukuran sedang. Setengah sendok makan ragi instan atau sekitar 3 gram. 1,5 sendok makan gula pasir halus, saya pakai gula pasir yang di blender. 1 sendok makan margarin atau mentega dan 1/4 sendok teh garam. Sekian untuk bahan-bahannya, kita lanjut ke cara pembuatan. Dalam wadah kita masukkan tepung terigu, gula pasir halus, dan ragi instan. Di sini saya langsung masukkan saja raginya. Jika teman-teman merasa ragu raginya masih bagus saya dipakai atau tidak, teman-teman bisa tes raginya dengan cara siapkan 1 gelas air hangat, kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan dan 1 sendok teh gula pasir halus, kemudian aduk rata dan diamkan sekitar 5 menit. Jika berbuih itu tandanya raginya masih bagus dan bisa dipakai. Kita lanjut ke adonan. Di sini saya buat lubang di tengah-tengah, kemudian masukkan 2 butir kuning telur dan susu cair. Kemudian kita aduk rata. Masukkan susu cair sedikit demi sedikit karena kelembaban tepung itu berbeda. Untuk susu cair bisa diganti dengan air hangat, atau kalau mau membuat susu cair sendiri bisa dengan mencampur air hangat dan 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian saya akan lanjut mengaduk dengan tangan dan pastinya tangan sudah dibersihkan terlebih dahulu. Tujuannya agar kita bisa merasakan apakah tepung sudah cukup lembab ataukah masih kering. Kita aduk tepung seperti ini sambil diulenin. Nah, kalau seperti ini adonannya masih kering, kita tambahkan lagi susu cair. Dan kita akan uleni lagi sampai adonan tidak lengket lagi pada wadah dan tangan. Nah, jadi sampai seperti ini ya adonannya, jadi tidak ada lagi adonan yang lengket pada wadah maupun pada tangan. Ini tekstur adonannya sangat lembut. Dan ini sisa susu saya tidak pakai karena adonan sudah cukup kelembabannya. Dan terakhir kita tambahkan mentega dan garam. Kita lanjut ulenin lagi sampai adonan kalis. Uleninnya seperti ini, seperti gerakan mencuci. Nah, jadi kalau sudah teksturnya akan seperti ini. Dia sudah kalis, tidak perlu elastis. Ini saya ulenin sekitar 5 menit total waktunya. Kemudian adonan kita gulung ke dalam seperti ini. Nah, dan ini akan kita diamkan sekitar 15-20 menit dan tutup dengan serbet bersih agar adonan tidak kering. Dan ini setelah 20 menit saya diamkan, dia akan mengembang 2 kali lipat
Kemudian kita kempeskan adonan dengan cara meninju seperti ini. Tujuannya untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan. Dan lanjut, ini akan kita potong-potong, kemudian kita akan timbang sesuai selera. Ini akan saya pakai untuk memipihkan adonan. Saya juga siapkan timbangan. Ini yang saya pakai nanti untuk mencetak donat. Juga bisa untuk melubangi di tengah, juga bisa pakai spait. Atau teman-teman mau pakai cetakan apa saja juga bisa. Kemudian kita lanjut untuk memotong dan menimbang adonan sesuai selera. Ini saya timbang sekitar 55 gram. Jika sudah ditimbang, lakukan gerakan seperti mencubit, arahnya ke dalam. Perhatikan tangan saya. Nah, jadi seperti ini agar permukaan donat mulus dan bulat sempurna. Lanjut, bulatkan seperti ini, bisa dengan tangan atau di papan agar mendapatkan hasil yang mulus dan bentuknya bagus. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Setelah semua dibulatkan, kemudian kita pipihkan dan kita akan cetak. Dan jangan lupa untuk menaburkan tepung di meja kerja dan alat-alat yang kita gunakan untuk memipih adonan. Jika adonan sudah kita pipihkan, kemudian saya akan pakai cetakan donat. Kita tekan saja. Dan ini hasilnya. Dan yang ini saya mau pakai tangan saja. Jadi saya pipihkan pakai tangan dan saya mau lubangi juga pakai tangan. Dan ini hasilnya. Yang berikutnya saya pipihkan lagi adonannya. Dan saya akan lubangi dengan pot plastik seperti ini. Bisa juga memakai spait seperti ini atau yang ini. Ya, ini terserah saja mau yang mana. Saya mau pakai yang ini saja. Dan ini hasilnya. Lakukan hal yang sama, bisa pakai cara manapun. Lakukan sampai adonan habis. Dan yang ini saya mau buat bomboloni. Jadi tinggal dipipihkan saja seperti ini, tidak usah dilubangi. Nah, ini hasilnya. Jika sudah, ini akan kita tutup kembali dengan serbet bersih sekitar 15-20 menit. Saran saya jangan lebih dari 20 menit karena akan membuat bentuk donat tidak bagus. Dan ini setelah 20 menit saya diamkan, donat sudah siap untuk kita goreng. Pastikan minyak dalam keadaan sudah panas dan kita bisa tes dengan cara mencelupkan tusuk sate. Jika tusuk sate sudah berbuih seperti ini, tandanya minyak sudah siap untuk kita pakai. Gunakan minyak yang agak banyak dan api kompor yang sangat kecil. Jangan membolak-balikan donat, cukup balikkan sekali saja. Nah, yang ini donat yang kita lubangi dengan jari. Dia memang lubangnya tidak bagus, tidak sempurna, agak kecil. Kita bisa menggunakan tusuk sate seperti ini untuk membuat lubangnya lebih bagus. Kita goreng sekitar 1 menit, kemudian baru kita akan balikkan. Kita juga bisa intip seperti ini. Jika sudah kecoklatan, berarti sudah bisa kita balik. Jika sudah matang, donat bisa kita angkat. Lalu kita akan tiriskan. Perhatikan white ring pada pinggang donat, itu artinya donat mengembang dan matang dengan sempurna.
Lakukan hal yang sama sampai donat habis dan matang dengan sempurna. Jika sudah, donat kita bisa tiriskan dan dinginkan, barulah nanti kita akan beri topping sesuai selera. Yang ini saya mau beri topping coklat leleh dan meses. Yang ini tiramisu glaze. Dan saya juga mau memperlihatkan hasil dari cetakan tadi. Yang ini dilubangi dengan jari, yang ini dengan pot plastik, dan yang ini dengan cetakan donat. Saya mau lanjut memberi topping. Ini setelah kita celupkan ke dalam topping, kita gerakkan getar-getar seperti ini agar dia merata. Untuk yang coklat, saya mau tambahkan cokobal crispy dan juga coklat putih. Saya hias sedikit seperti ini. Lalu tarik garis di tengah. Nah, seperti ini. Lanjut yang green tea, saya juga kasih coklat putih. Saya hias sedikit dengan bantuan tusuk sate. Dan jadinya seperti ini. Yang tiramisu saya mau kasih cokobal crispy. Jadinya seperti ini. Yang ini saya kasih sprinkle warna-warni. Jadinya seperti ini. Yang tiramisu juga bisa kita hias dengan taburan coklat bubuk. Atau ditabur dengan gula donat juga bisa. Yang bomboloni kita bisa balur dulu dengan gula donat. Lalu kita tusuk dengan bantuan ujung sendok seperti ini sampai bagian tengah. Dan kita isi dengan selai. Ini saya kasih selai blueberry. Resep ini menghasilkan donat yang super lembut, empuk, dan bentuknya mengembang dengan sempurna, dan ini wajib untuk dicoba. Sekian resep donat simple dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Bye-bye.